Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurul Hasanah, NIM 2003046. Pada pertemuan Zoom kali ini, saya akan membahas soal HO 6 dan 7, di mana yang terdiri dari 4 soal. Yang pertama, rumuskan sistem koordinat rotasi berdasarkan gambar berikut. Di mana berlaku persamaan V sama dengan V aksen tambah omega X R aksen. Yang B, apakah syarat atau karakteristik yang membedakan kerangka acuan inersia dengan kerangka acuan non-inersia? Yang kita akan menjawab pertanyaan nomor 1, di mana kita terlebih dahulu harus melihat gambar. Pada gambar terdapat 3 garis, yaitu X, Y, dan Z. Di mana pada gambar ini berlaku persamaan V sama dengan V aksen tambah W X R aksen tambah omega XR aksen. V sama dengan V aksen tambah omega XR aksen, dr per dt sama dengan dr aksen per dt tambah omega XR aksen, yaitu d per dt tambah XR aksen, di mana dijadikan sebagai operator. Jika persamaan di atas dikenakan ke vektor V, maka didapatkan dV per dt sama dengan d per dt tambah omega x kali V. Di mana yang sebelumnya R, maka kita ganti menjadi V, yaitu kita dapat dV per dt tambah omega x V. Jadi sistem koordinat rotasi yang didapatkan adalah sistem koordinat kartesian. 1B, apakah syarat atau karakteristik yang membedakan kerangka acuan inersia dengan kerangka acuan non-inersia, di mana kerangka acuan inersia adalah salah satu jenis kerangka acuan yang digunakan sebagai titik acuan dalam pengamatan fisika, di mana hukum gerak Newton dapat Newton. Sedangkan kerangka acuan non-inersia adalah salah satu jenis kerangka acuan yang digunakan sebagai titik acuan dalam pengamatan fisika, di mana hukum gerak Newton tidak diterapkan. Yang kedua, rumuskan posisi pusat massa dinamika sistem partikel. Sebuah sistem terdiri dari 3 partikel, mana masing-masing terdiri dari unit massa M1, M2, M3 dengan posisi R1 sama dengan 2I tambah J tambah 3K, V1 sama dengan I tambah 2J tambah 2K, sedangkan R2 sama dengan I tambah 2J tambah 3K, V2 sama dengan 3I tambah 2I tambah K. Next, yang ketiga yaitu R3, di mana 5I tambah 2J tambah 3K, sedangkan V3 sama dengan 2I tambah J tambah 2K. Pada soal tersebut, maka pusat massa terletak pada jarak R, X, Y, Z dari titik asal. Maka yang kita dapatkan M1 tambah M2 tambah M3 tambah Mn, di mana Mn adalah jumlah keseluruhan massa. Yaitu R yang kita dapat yaitu M1 R1 tambah M2 R2 tambah M3 R3 tambah Mn Rn, di mana M dan Rn adalah jumlah keseluruhnya. Oleh karena itu, R sama dengan sigma MK RK per sigma MK sama dengan sigma MK RK per M total, di mana X sama dengan 1 per M sigma MK XK dan Y 1 per M X sigma MK YK. Sedangkan Z 1 per M sigma MK ZK. Begitu juga dengan kecepatan yang diperoleh dari diferensial terhadap T. Maka yang kita dapat yaitu V sama dengan R aksen sama dengan 1 per M sigma MK R aksen K. Yang B, dengan menggunakan rumus pusat massa, hitunglah vektor posisi pusat massa di atas, di mana R sama dengan sigma MK RK per sigma MK sama dengan sigma MK RK per M. Yaitu Rx, yang pertama adalah Rx,
yaitu M1 Rx1 tambah M2 Rx2 tambah M3 Rx3 per M1 tambah M2 tambah M3 sama dengan 2M1 tambah M2 tambah 5M3 per M1 tambah M2 tambah M3. Sedangkan yang RY adalah M1 RY1 tambah M2 RY2 tambah M3 RY3 per M1 tambah M2 tambah M3 sama dengan 4M1 tambah 2M2 tambah 2M3 per M1 tambah M2 tambah M3. Sedangkan RZ adalah M1 RZ1 tambah MZ2 R2 RZ2 tambah M3 RZ3 sama dengan per M1 tambah M2 tambah M3, yaitu 3M1 tambah 3MZ 3M2 tambah 3M3 per M1 tambah M2 tambah M3. Kita lanjut ke yang nomor 3. A. Buktikan persamaan vektor kecepatan pusat massa adalah R sama dengan 1 per M sigma MK RK. Yang B. Hitunglah kecepatan pusat massa sistem partikel untuk soal 2A yang sebelumnya. Nah, yang pertama yang A yaitu persamaan vektor kecepatan pusat massa R sama dengan EK RK per sigma MK sama dengan sigma MKRK per M. M di mana M adalah sigma MK, di mana yang merupakan jumlah dari keseluruhan massa dalam sistem dan penjumlahan sigma dari K1 ke K menjadi N. Maka X sama dengan 1 per M sigma MKXK, sedangkan yang Y adalah 1 per M sigma MKYK, dan Z adalah 1 per M sigma MKZK. Jadi pusat massa merupakan posisi rata-rata dari massa berat kecepatan V sama dengan R, dan pada pusat massa dapat diperoleh dengan diferensiasi terhadap T. Didapatkan V sama dengan R sama dengan 1 per M sigma MKN. Yang B adalah kecepatan pusat massa sistem partikel VPM sama dengan M1 V1 tambah M2 V2 tambah M3 V3 per M1 tambah M2 tambah M3. Nah, yang V1, V2, V3 ini kita masukkan dari penjelasan sebelumnya di soal nomor 2A, yaitu di mana M1 dikali dengan 1 tambah 2J tambah 2K tambah M2 dikali 3I tambah 2J tambah 3K tambah M3 dikali 2I tambah J tambah 2K per M1 tambah M2 tambah M3. Kita jumlahkan seluruh yang sama seperti I dengan I, I dengan I, J dengan J, K dengan K, di mana yang kita dapat adalah M1 M tambah M2 tambah M3, yaitu 6 I tambah 5J tambah 5K per M1 tambah M2 tambah M3. Pada gambar terdapat M1 dan M2, M3 terdapat di pembilang dan penyebut. Maka itu tuh bisa kita coret karena sama. Nah, maka hasil akhir yang kita dapat adalah 6I tambah 5J tambah 5K. Kita masuk ke soal terakhir, yaitu tunjukkanlah bahwa energi kinetik dari dua sistem partikel adalah 1 per 2 mv kuadrat tambah vv kuadrat, di mana M sama dengan M1 tambah M2, dan V adalah kecepatan relatif serta V massa reduksi. Untuk itu kita harus mencari dengan EK sistem, di mana sigma I 1 per 2 MI VI kuadrat, yaitu sigma I 1 per 2 MI kali VI, sigma I 1 per 2 MI V kuadrat PM tambah sigma I 1 per 2 MI kali VI tambah V PM sigma MI KI. Sigma I 1 per 2 MI V kuadrat PM tambah sigma 1 per 2 MI UI kuadrat. 1 per 2 MV kuadrat PM tambah sigma I 1 per 2 MI UI kuadrat. Yang kedua, EK 2 sistem. 1 per 2 MV kuadrat PM tambah 1 per 2 MV UI kuadrat sama dengan 1 per 2 MV kuadrat PM tambah MI U kuadrat sama dengan 1 per 2 MV kuadrat tambah V kuadrat. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada soal 1 sampai soal 4. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.